Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Usikum nafsi bittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, kesempatan. Nikmat-nikmat inilah yang selalu menyemangati kita untuk bersyukur. Maka kita wujudkan syukur kita pada malam hari ini dengan hadir di masjid untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah. Dan kita duduk sejenak sekedar berusaha menghidupkan kebaikan peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita menjadi ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dan pahalanya kelak insyaallah yang kita harapkan, yang meringankan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita seperti inilah yang akan menjadikan hidup kita semakin baik seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan Allah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in serta kepada kaum muslimin yang istiqomah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya bersyukur dan senang gitu ya, ketika hadir di Masjid Al-Ikhlas yang luar biasa. Regenerasinya berjalan dengan baik. Imamnya anak muda, bacaannya luar biasa. Ini bisa baca Quran seperti ini nggak mudah. Saya selama di Madinah dulu yang mengajar Quran itu imam-imam Masjid Nabawi, Syekh Ayyub rahimahullah, Syekh Udzaifi, kemudian ada Syekh Singkiti rahimahullah. Itu belum bisa baca Quran seperti tadi, tapi ini luar biasa, masih muda, bagus. Dan senangnya apalagi yang para sepuh yang sudah yang kadaluarsa kayak kita nih, itu bisa berlapang dada. Karena di beberapa tempat itu biasanya orang tua itu berat untuk berikan panggung kepada anak muda, tapi di sini tidak demikian. Alhamdulillah, luar biasa. Dan pada kesempatan malam hari ini menyambung apa yang kita baca di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu itu di penghujung pertemuan kita itu agak buru-buru karena waktu yang sangat membatasi kita. Maka pada kesempatan ini ada kurang lebih 6 poin kita baca, hanya saja kita sesuaikan dengan waktu saja. Dapat 2, dapat 3. Yang penting perlahan, kemudian bisa dipahami oleh saya dan oleh kita semua. Dan mudah-mudahan ada waktu untuk sharing ya. Yang akan kita baca pada kesempatan ini di kitab fikih sunnah itu tentang mubtilatus shalah. Yang dimaksud dengan mubtilatus shalah itu adalah pembatal sholat. Pembatal sholat. Yang pertama yang dituliskan oleh beliau, pertama dan kedua nih, yang dapat membatalkan sholat, yaitu al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum disengaja. Ustaznya ada aja di dalam fikih itu kayak begitu ya.
Mana ada orang lagi sholat makan dan minum kan gitu. Tapi fikih itu begitu memang, ya. Para ulama itu tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada itu sudah menyajikan untuk kita tentang permasalahan-permasalahan yang pernah ada, kemudian disajikan berikut dalil-dalilnya. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama disampaikan oleh mereka. Kemudian bahkan mereka membahas permasalahan-permasalahan yang mutawaqqah. Yang maksud mutawaqqah itu adalah hal-hal yang diprediksikan terjadi. Nah, ini luar biasanya para ulama fikih seperti itu. Tentang makan dan minum ini memang dalam kitab fikih Sunnah Said Sabiq itu tidak disertakan ya dalil tentang bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat gitu. Hanya saja ini disajikan oleh mereka. Katanya al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum disengaja. Bahkan seorang ulama besar ya dari kalangan Syafi'iyah itu Ibnul Munzir. Ibnul Munzir itu seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah. Nama beliau itu Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir, dikenal dengan Ibnul Munzir. Beliau ini luar biasa ya. Beliau berguru kepada seorang imam waktu itu yaitu Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau ini bukan Sulaiman kita, bin Sulaiman ya. Ulama waktu itu. Beliau ini seorang ulama besar, muridnya Imam Syafi'i. Jadi Ibnu Munzir ini berguru pada siapa? Pada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Namun demikian seiring perjalanan waktu dia bertemu pula dengan siapa? Dengan Imam Syafi'i. Maka dia pun berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi dia berguru kepada muridnya Imam Syafi'i dan berguru kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Ini Ibnu Munzir. Seorang ulama besar tentunya dari kalangan Syafi'iyah. Jadi saya sampaikan kepada kita bahwa ulama-ulama besar itu memang mayoritas lahir dari kalangan Syafi'iyah. Pernah saya sampaikan kepada kita siapa? Imam Nawawi yang ahli fikih Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu ilmu kitab fikih Syafi'i yang paling lengkap. Kemudian ada seorang ulama tafsir yang sangat terkenal terkemuka, itu siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Itu secara madhab dia Syafi'i. Ada Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram. Dan banyak lagi. Itu rata-rata Syafi'iyah. Luar biasa mereka itu. Termasuk siapa? Ibnul Munzir. Nah, Ibnul Munzir tentang makan dan minum saat sholat itu, bahwa ia membatalkan, bahwa makan minum ini membatalkan sholat. Beliau menyebutkan ijma'. Kata beliau apa? Ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi sholatil fardhi 'amidan ana alaihi al-i'adah wa kadza fi sholati tatawwu'i. Artinya apa? Berijma para ulama bahwa siapapun orang makan dan minum ketika ia menjalankan sholat fardu disengaja. Makan dan minum disengaja. Emang ada makan dan minum yang nggak disengaja? Nah, kita lihat nanti ya. Anna alaihi al-i'adah.
bahwa ia harus mengulang sholatnya. Artinya apa? Membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Dan demikian halnya pada sholat sunnah menurut jumhur ulama. Ibnu Munzir menyampaikan kepada kita semua bahwa diijmakan oleh para ulama bahwa makan minum itu membatalkan sholat, sama saja mau di sholat fardu ataupun di sholat sunnah. Ya. Kan kalau kita bicara sumber hukum kita itu apa? Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah, hadis ya. Yang ketiga apa? Ijma. Yang keempat apa? Yes. Nah itu ya, maka ijma termasuk itu. Jadi ketika sesuatu diijmakan oleh para ulama, maka jadilah sesuatu itu dasar hukum bagi kita. Kenapa jumhur ulama mengatakan bahwa di sholat sunnah juga kata mereka bahwa makan minum itu membatalkan sholat. Kata mereka, li'anna ma abtalal fardhu yubtilu tatawwu. Karena dalam sholat itu apapun yang membatalkan sholat fardu maka sudah pasti membatalkan sholat sunnah. Itu alasan jumhur ulama. Gitu. Kenapa tentang makan dan minum ini hanya jumhur ulama yang mengatakan bahwa itu membatalkan sholat. Kalau tentang di sholat fardu kan ijma, semua ulama sepakat bahwa makan minum di sholat fardu batal sholatnya. Kalau di sholat sunnah, jumhur ulama saya yang menyebutkan bahwa membatalkan sholat. Kenapa? Karena sebagian ulama ya, dari kalangan Malikiyah nih menyebutkan bahwa di sholat sunnah mah nggak batal katanya. Ini mengutip riwayat dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Zubair. Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Az-Zubair. Disebutkan pada satu riwayat, kedua sahabat ini pernah minum saat menjalankan ibadah sholat sunnah. Itu. Maka tapi jumhur ulama tidak menerima ini karena mereka tetap beralasan bahwa apapun yang membatalkan sholat fardu sudah pasti membatalkan sholat sunnah. Gitu. Maka jadilah itu dipegang oleh kebanyakan kaum muslimin dari sejak saat itu bahkan sampai sekarang, bahwa makan minum itu membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau misalnya makan minum itu dilakukan dikarenakan lupa atau jahilan bil hukmi, dia buta hukum. Di dalam fikih itu seperti itu. Maksudnya kan ini kemungkinannya kecil gitu kan ya. Kalau orang lupa yang lagi sholat sampai minum atau sampai makan itu, berarti sholatnya bagaimana? Ya Pak Leman, ya sholatnya bagaimana itu? Berarti tingkat kehusuannya bagaimana kan gitu. Tapi itulah fikih. Ya. Nah, hanya saja yang disampaikan oleh sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Tidak membatalkan sholat kata mereka apabila katanya apa? Wa kadza law kana bainal asnani dunal himsa fabtalahu. Demikiannya apabila di antara gigi-gigi itu ada terselip sisa makanan kemudian ia menelannya. Nah, ini sangat mungkin. Sangat mungkin.
Nah ini tidak membatalkan sholat katanya. Kasusnya boleh jadi misalnya orang sebelum ke masjid dia makan, karena usia-usia segini nih kadang-kadang gigi udah mulai goyang-goyang nih kalau makan daging ayam atau daging itu dia nyelip kan gitu. Ternyata agak gede juga kan gitu ya. Pas lagi sholat ada daging kan gitu ya. Mau dikeluarin bagaimana, dia telan akhirnya. Ini batal nggak sholatnya? Tidak. Jadi Syafi'iyah dan Hanabila mengatakan apabila ini terjadi itu tidak membatalkan sholat. Sama halnya dengan saum, kan gitu saum juga. Hanya saja kalau kita kan diajari oleh orang tua kita dulu kalau habis sahur itu ya gosok gigi kan gitu. Qadarullah nggak gosok gigi gitu kan. Habis sholat subuh kok ada makanannya, ya gitu. Ketelan kan gitu. Ya. Asal jangan disengaja aja. Habis sahur lagi sahur sengaja ditaruh-taruh di sini. Nanti pas mulai lapar dia wala kata ya gitu. Nah, kalau terjadi saat sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Menurut siapa? Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabila. Ala kulli hal, poin pertama dan kedua yang membatalkan sholat dan apabila dilakukan, apabila terjadi itu makan dan minum disengaja. Kemudian yang keduanya, al-kalamu amdan fi ghairi maslahatis shalah. Al-kalam itu berbicara. Ngobrol. Kalau ngobrol itu kebanyakan sebetulnya, tapi kalau al-kalam itu berbicara meskipun hanya satu kata, dua kata gitu. Ya, disengaja dan bukan di dalam rangka untuk maslahat sholat. Ini yang penting kita garis bawahinya ini. Lalu bagaimana kalau dalam rangka untuk maslahat sholat? Ya nanti akan kita baca ini ya. Yang jelas bicara itu membatalkan sholat. Ya, kalau tidak ada hubungannya dengan sholat, kemudian bukan dalam rangka untuk kepentingan sholat. Maka ada hadis di sini. Ini nggak tanggung-tanggung ini hadis dikeluarkan oleh al-jamaah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i mengeluarkan hadis ini. Artinya hadis ini hadis sahih. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala ia berkata, kunna natakallamu fis shalah. Nah, mungkin ini di awal-awal kejadiannya kan. Katanya adalah kami ngobrol lagi sholat atau bicara lagi sholat. Yukallimu rajulun minna sahibahu. Ya, seorang di antara kami berbicara kepada temannya lagi sholat. Wa huwa ila jambihi fis shalah, dan orang itu berada di sampingnya saat sholat itu. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 238. Dan dirikanlah oleh kalian sholat itu karena Allah, qanitin apa? Dengan segenap kekhusyuan. Kita kira-kira ya. Fa umirna bisukut. Maka setelah turun ayat itu kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang bicara ya saat sholat. Berarti kalau tetap berbicara membatalkan sholat karena sudah dilarang. Dan nahyun ini nahyun lit tahrim. Larangan yang konsekuensinya itu konsekuensi hukumnya itu haram. Nah, itu membatalkan sholat. Kemudian ada hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati fayaruddu alaina.
kami mengucapkan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Nabi waktu itu sedang sholat. Maka baginda Rasul atau baginda Nabi menjawab salam kami. Assalamualaikum. Baginda Nabi sedang sholat, baginda Nabi jawab Waalaikumsalam. Itu ya. Faqomna falamma raja'na min indin Najasyi. Namun demikian ketika kami kembali dari Najasyi, kan para sahabat hijrah mana? Ke Habasyah, ketemu dengan Najasyi itu, pulang. Nah, ketika pulang, salamna alaihi, kami salam lagi kepada baginda Nabi saat lagi sholat, gitu ya. Falam yarudda alaina, maka baginda Nabi tidak menjawab salam kami. Pertama, baginda Nabi disalamin, menjawab. Selanjutnya berapa waktu kemudian mereka salam kepada baginda Nabi dalam keadaan sholat baginda Nabi, dan baginda Nabi tidak menjawab salam mereka. Fakulna, maka kami tanyakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kunna nusallimu alaika fis salati fataruddu alaina. Kami pernah mengucapkan salam kepada engkau saat engkau salat, dan engkau menjawab salam kami. Jadi ketika yang kedua itu mereka salam kepada baginda Nabi tidak menjawab. Dulu kami kan pernah salam kepada engkau saat engkau salat, dan waktu itu engkau menjawab salam kami. Nah, seolah mereka bertanya, lalu kenapa tadi engkau tidak menjawab salam kami? Faqala, maka baginda Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, inna fis sholati la syughlan. Sesungguhnya saat sholat itu la syughlan. Yang dimaksud dengan la syughlan itu apa? Dijelaskan begini, inna fi sholati la syughlan mani'an minal kalam. Artinya apa? Sesungguhnya saat sholat itu dilarang berbicara atau tidak boleh berbicara. Tuh. Dan ini contoh tentang apa? Nasikh mansukh ya di dalam dalil. Jadi kalau terjadi nasikh mansukh, nasikh itu ada yang menghapuskan, ada yang dihapuskan tentang satu permasalahan hukum. Maka yang berlaku adalah yang datang terakhir, yang menghapuskan, maka disebut sebagai nasikh. Dulu saya jelaskan kepada kita sebagai contohnya, itu seperti tentang bahwa pada awal Islam di Madinah, ya, baginda Nabi dan kaum muslimin saat sholat mereka menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Kemudian baginda Rasul punya keinginan, ya, agar kaum muslimin itu saat sholat menghadap ke kiblat sendiri, punya kiblat sendiri, gitu ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh aku melihat engkau membolak-balikan pandangan engkau ke langit. Ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kiblat itu. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka sekarang hadapkanlah dirimu saat sholat ke arah Masjidil Haram. Dan itu terjadi dalam fatwanya dijelaskan di mana nih? Pernah tinggal di Madinah? Di mana nih? Kiblatain. Ya, di Kiblatain. Maka masjid itu disebut sebagai Masjid Kiblatain, masjid yang punya dua kiblat. Jadi saat baginda Nabi datang ke tempat itu, dijelaskan ya, dalam rangka untuk menjenguk seorang sahabat yang sakit, datang waktu sholat. Kemudian baginda Nabi dengan para sahabat itu sholat. Dalam satu riwayat disebutkan asar, satu riwayat yang lain disebutkan subuh. Yang jelas sholatnya 4 rakaat. Awalnya baginda Nabi itu mengimami para sahabat menghadap kemana dalam sholatnya? Ke Baitul Maqdis. Itu ke Baitul Maqdis.
Lalu turun ayat tadi. Maka baginda Nabi pun merubah ya arah menghadapnya di dalam sholat itu, dari tadi menghadap ke Baitul Maqdis Filistin menjadi kemana? Ke Masjidil Haram. Dan itu kalau kita sholat di Masjid Qiblatain 180 derajat. Ini seperti kita gini, tadinya ke sana jadi menghadap ke sini gitu. Nah, dan itu penjelasannya panjang. Pada ayat yang lain disebutkan itu terjadi di Masjid Kuba. Yang jelas terjadi dalam satu sholat baginda Nabi menghadap kedua kiblat. Terlepas itu kejadian di Kuba atau kejadian di Qiblatain, tapi yang populer di Qiblatain. Nah, yang pertama itu yang mansuh. Yang mansuh itu yang dihapuskan, menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Yang kedua itu yang nasikh, yang menghapuskannya, itu menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Maka yang berlaku yang kedua itu yang menghapuskan, tidak lagi berlaku sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ya, ke Baitul Maqdis, nggak lagi berlaku. Meskipun sekarang merasa sama yang kita, sampai sekarang itu masih kejadian itu. Jamaah haji atau jamaah umroh kalau masuk ke Masjid Qiblatain itu sholatnya 2 kali dia. 1 kali maghrib ke mana? Ke masjid ke Palestina. Udah nggak berlaku yang maghrib kosong itu. Nah, itu nasikh mansuh itu begitu. Yang dalam satu redaksi hadis yang ini, yang mana? Jadi satu ketika para sahabat itu mengucapkan salam kepada baginda Nabi saat baginda Nabi sholat. Kemudian baginda Nabi menjawab salam mereka. Beberapa waktu kemudian mereka salam lagi kepada baginda Nabi dan baginda Nabi senang sholat gitu. Kemudian baginda Nabi ternyata tidak menjawab salam mereka. Yang berlaku yang mana? Yang berlaku yang tidak perlu dijawab oleh orang yang sholat ketika ada orang yang salam kepadanya. Kalau dijawab membatalkan sholat. Logikanya gitu, pemahamannya begitu. Nah, lalu apa dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana apabila orang berbicara saat sholat dikarenakan tidak mengetahui hukum, buta hukum tadi, atau lupa bahwa ia sedang sholat. Kalau yang spontan lupa itu bisa saja terjadi. Kalau yang nggak spontan ya itu tadi nggak mungkin lah, gitu ya. Tapi yang spontan itu terjadi memang pada sahabat. Nah, ini nanti kita baca dulu. Ada hadis dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Katanya begini, pada hadis disebutkan disebutkan dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang sholat bersama baginda Nabi, id atisa rajulun minal qaumi. Tiba-tiba ada seorang yang bersin. Karena sahabat nih biasa mengamalkan sunnah, spontan dia. Jadi ketika ada orang yang bersin, katanya apa? Fakultu, maka aku katakan, yarhamukallah. Gitu. Lagi sholat. Nah, yang spontan kayak begini. Yarhamukallah. Faromanil kaumu bi absarihim. Maka orang-orang itu melihat saya, pada ngelirik saya semua gitu.
ini lagi sholat nih. Itu. Ini kalau di awal-awal tuh masih ada kelonggaran kayak gitu tuh masih ada. Itu. Nah, celakanya dia tanya, fakultu, maka aku tanyakan kepada mereka, masa anukum tanzuruna ilayya? Kenapa kalian melototin aku? Itu lagi sholat. Kan dibilang yarhamkallah. Terus orang-orang tuh ngelihat dia semua kan gitu, nggak ngomong. Karena yang lain kemungkinan besar sudah tahu bahwa lagi sholat itu nggak boleh bicara. Mereka lihatin semua. Nah dia ini belum tahu status hukumnya sahabat ini. Dia tanya, kenapa kalian melototin saya? Gitu. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka mereka menepukkan tangan mereka pada apa? Paha mereka. Gitu. Ya. Itu lagi sholat. Ya, falamma ra'aituhum yusammitunani. Maka ketika aku melihat mereka seperti itu, saya paham bahwa mereka itu menyuruh saya diam. Gitu, menyuruh saya diam. Lakinni sakattu. Tapi aku memang diam, gitu. Maksudnya apa? Sebenarnya dia tadi mau ngomong lagi, cuma karena dia paham itu mereka begitu, akhirnya dia diam. Ya, lakinni sakattu. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi selesai, baginda Rasul selesai dari sholatnya, ya, fabi abi wa ummi, maka aku katakan kepada baginda Nabi, maka aku katakan, ya, demi kedudukan ayahku dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang guru, gitu ya, seorang guru sebelum ini dan setelah ini mengajarkan sesuatu lebih baik daripada baginda Nabi. Fa wallahi, maka demi Allah, maka haroni wala darabani wala syatamani. Baginda Nabi itu tidak menghardik aku, tidak juga memukul aku, tidak juga memaki aku. Qala, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya dalam salat ini itu enggak boleh, ya, ada masuk di dalamnya perkataan manusia. Karena sholat itu bacaan khusus, ya. Sholat itu katanya apa? Tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Kalau orang-orang tadi kan melototin, baginda Nabi kan dijelaskan baginda Nabi dalam sholat itu begini, nggak boleh ngomong gitu, ya. Tapi kejadian kan, kejadian. Kalau kejadian ngomong kayak begini itu yang dimaksud katanya apa? Tidak membatalkan sholat karena dia buta hukum, kemudian atau dia lupa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan itu dan kepada orang itu baginda Nabi tidak meminta dia untuk mengulang sholatnya, berarti sholatnya tetap dianggap sah, gitu ya. Kemudian berikutnya ininya Malikiyah itu mengatakan atau berpendapat bahwa boleh, ya, bicara kalau li ajli maslahatis sholat, kalau dalam rangka untuk maslahat sholat. Ini gawat ini, seperti kejadian di Ulu Haji ada nggak? Padahal mungkin nggak ada waktu itu. Jadi kejadian di satu masjid, imamnya di sholat subuh sujudnya satu kali, sujud kedua terakhir itu satu kali. Dia duduk tahiyat akhir, diingetin sama jamaahnya, subhanallah, dia pikir kurang, dia bangkit, Allahu Akbar. Tapi ketika bangkit ditegur lagi, subhanallah, dia duduk tahiyat akhir lagi, di subhanallahin lagi, karena nggak paham dia. Tuh kan bunyi, ya.
Karena paham-paham ada seorang jamaah yang mengorbankan dirinya. Dia bilang sujud kurang 1 kali imam. Nah, ini kayak gini nih, bagaimana nih? Kan orang ngomong tapi lihat aja masalah hati sholat. Mulut kalangan Malikiyah katanya boleh kayak gini, nggak batal sholatnya. Tapi menurut jumhur ulama batal. Karena sholat itu adalah bacaan khusus. Nyata tamu orang nggak rasa hormat. Malikiyah mengatakan li islahi sholati bisyarti alla yukthira urfan ya, wa an la yafhama al maksuda bitasbih. Jadi kalau ngomong dalam rangka untuk maslahat sholat ya, dengan syarat ngomongnya nggak banyak banget, 1 kata 2 kata gitu ya. Dan ketika imam tidak paham, ketika diingatkan dengan tasbih, nah maka bisa ngomong gitu. Ada dalilnya. Nah, ini terakhir ya. Ada dalilnya. Al-Imam Auza'i itu menyampaikan di antara dasarnya adalah apa? Wa qala fi rajulin, dan dia menyampaikan riwayat tentang seseorang yang salat asar fajahara bil Quran, maka ia ia keraskan bacaan Qurannya. Dibaca seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dan itu dia baca keras, jahar. Faqala rajulun min waraihi, maka seseorang mengatakan dari belakangnya, di belakang dia ya, di belakang imam maksudnya, innahal asru ini sholat asar gitu. Maka imam itu baca sir. Nah, kemudian apa dikatakan? Lam tabtul sholatuhu, sholatnya nggak batal. Gitu ya. Ini poin yang kedua yang katanya membatalkan sholat, yaitu apa? Berbicara disengaja dan bukan di dalam rangka untuk maslahat sholat. Gitu. Kalau jumhur menyebutkan bahwa pokoknya apapun pembicaraan di luar bacaan sholat itu bisa membatalkan sholat. Meskipun kalangan Malikiyah mengecualikan apabila untuk masalah sholat itu tidak mengapa dengan catatan sedikit, itu gak banyak. Wallahu a'lam, yang mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa menghadirkan manfaat untuk saya dan kita semua. Lagi-lagi ini serinya gak dapat kita. Masih ada 3 poin lagi, mudah-mudahan insyaallah kita bisa sambung di pertemuan berikut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.